wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kita diskusi bersama saat ini. Sengaja saya mengundang Bapak sebagai seorang praktisi hukum, karena di sini saya ingin mengulas mengenai ketidakpastian masalah perburuan, ya Pak ya, yang banyak sekali kita dengar dan kita lihat. Mereka ini seringkali meminta Rasa keadilan. Ya, meminta rasa keadilan, masalah upahnya dia sendiri, yang mana ternyata mereka sulit sekali yang mereka dapatkan dari perusahaan itu. Jadi tidak sebagaimana mestinya mereka mendapatkan itu. Nah, berbagai cara sudah dilakukan oleh guru-guru ini untuk mendapatkan haknya mereka sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di negara kita. Salah satunya adalah mereka mencoba melaporkan ke pihak-pihak yang terkait, misalnya kepolisian dan yang lainnya, ya kan. Akan tetapi kok malah yang kita tahu malah dilimpahkan. Jadi seakan kepolisian ini angkat tangan untuk masalah-masalah ketenaga kerjaan. Itu bagaimana, Pak? Oke. Sebelum kita melangkah, jadi perkenalkan, saya Pramantio Purwowaseso dari Fakultas Hukum Untak. Kita akan membahas masalah ketidakpastian hukum terkait dengan perburuan. Jadi ada suatu contoh kasus dalam perburuan ketika seorang karyawan tidak dibayar gajinya oleh perusahaan. Kepastian hukumnya di dalam hukumnya harusnya kita seorang karyawan itu bisa melaporkan karena perusahaan itu melakukan penggelapan, harusnya begitu. Tetapi faktanya sangat beda. Bahkan sebaliknya, suatu perusahaan kalau uangnya dibawa oleh karyawan, perusahaan itu gampang sekali untuk melaporkan ke ranah pidana. Dalam arti penggelapan, itu sudah pasti bisa. Seorang dari perusahaan untuk melaporkan karyawannya karena membawa uang, itu pasti bisa. Sudah tahu pasalnya 374. Tetapi kita sebaliknya, seorang karyawan ketika gajinya tidak dikasih oleh suatu perusahaan, karyawan itu tidak bisa untuk melaporkan, sangat kesulitan. Di sini rasa keadilan itu tidak ada. Ada suatu contoh kasus dari suatu karyawan itu gajinya tidak dikasih oleh perusahaan selama 3 bulan. Dia melaporkan di kepolisian, tetapi kepolisian itu tidak merespon karena dengan dalil bukan ranahnya untuk segera dilimpahkan di Dinas Ketenagakerjaan, yaitu suatu pengawas. Dalam hal ini sesuai dengan pasal 182 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, seorang penyidik di kepolisian pun adalah seorang penyidik. Ada juga penyidik pegawai negeri sipil, itu juga bisa dilimpahkan di Dinas Ketenagakerjaan. Nah, rasa keadilan di sini, kepolisian ini kenapa tidak mau
tidak mau memproses, harus dilimpahkan ke Dinas Ketenagakerjaan, di mana di dalam Dinas Pengawas Ketenagakerjaan itu suatu prosesnya itu sangat lama. Beda di kepolisian. Begitu. Lalu bagaimana buruh ini mencari kepastian hukum untuk dirinya sendiri? Karena di kepolisian ditolak, ya kan, disuruh ke pengawas. Pengawas pun secara birokrasi itu sulit, lama, bisa tapi lama sekali Ya. bahkan, ya kan. Dan untuk ke arah pidananya pun mempidanakan seorang pengusaha itu kan sulit sekali. Betul. Bisa dikatakan tidak mungkin. Lalu apa yang bisa dilakukan tenaga kerja itu untuk dia mendapatkan kepastian hukum dalam hal di sini adalah haknya, hak gaji yang harusnya diterima selama dia bekerja. Secara pidana, jadi buruh tersebut harus ibaratnya full up terus di pengawas Dinas Ketenagakerjaan. Di situ dia akan di pengawas itu, pengawas tersebut akan memproses tapi lama, banyak tahap-tahapannya. Ketika ada pemanggilan dulu dari perusahaan, dipanggil dulu, terus diberi bukti-buktinya apa. Nanti ketika terbukti muncul nota 1, ada lagi nanti nota 2. Nah, sampai kapan ini? Itu tidak terbatas waktunya sampai nota 3. Dan nota 3 tersebut nanti buat LK, laporan kejadian. Baru penyidik tersebut, penyidik pegawai negeri sipil tersebut menetapkan tersangka. Beda dengan kepolisian. Kepolisian cepat, ketika sudah proses buktinya ada cukup, sudah ditetapkan tersangka. Nah, di sini kan rasa keadilan tidak ada. Kenapa harus di Dinas Ketenagakerjaan pengawasnya? Harusnya di kepolisian pun ada sesuai dengan pasal 182 tersebut yang berbunyi di sini. Selain penyidik, pejabat Polisi Negara Republik Indonesia juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam hal ini kepolisian pun harusnya berhak, bukan dari pegawai Dinas Tenaga Kerja, tapi faktanya kan tidak tidak ada. Itu dari ranah pidana. Kalau kita dari ranah perdata, akhirnya buruh tersebut menggugat di Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu sebagai di perselisihan hak untuk menuntut haknya. Lama lagi, proses lagi. Lalu apakah pasti hakim akan meng-ACC? Ya belum tentu juga. Tergantung dari bukti-bukti yang akan disampaikan nanti atau yang akan dibuktikan oleh buruh tersebut. Seandainya pun di-ACC oleh hakim tersebut, bagaimana dia mengeksekusi artinya untuk mengambil haknya itu dari perusahaan? Ini kemarin dari kepolisian pun meminta, kalau memang itu perusahaan tidak memberi gaji, ya harus ada putusan pengadilan. Ketika ada gugatan perselisihan hak, ditetapkan bahwa hak upah dari karyawan tersebut tidak diberi sekian dan wajib dibayar oleh perusahaan. Dari salinan putusan tersebut, buruh bisa melaporkan di kepolisian. Itu dari kepolisian begitu mintanya. Tapi apakah sudah ada aplikasinya? Selama ini belum ada. Di lapangan. Selama ini belum ada. Selama ini yang saya tahu sampai saat ini belum ada. Karena ketika buruh sudah tidak kuat dengan menahan
lapar biasanya dari pihak perusahaan itu bisa, kondisi ekonomi iya, gitu ya. bisa, dari perusahaan bisa melobi untuk menerima di bawah dari perusahaan itu atau sesuai undang-undang. itu. Artinya di sini kan untuk keadilan seorang buruh tersebut itu tidak ada keadilan hukumnya, keadilan hukum. Ada juga menayangkan, ada teori perlawanan. Teori perlawanan ini adalah antara perusahaan dengan karyawan. Tetapi kalau teori perlawanan ini tidak didukung oleh undang-undang atau peraturan pemerintah, ibaratnya sia-sia buruh ini, kasihan. Coba dipikir, benar nggak? Karena perlawanan ini ketika buruh melawan atau melawan perusahaan atau rakyat melawan negara tanpa ada undang-undang yang bisa membackup atau peraturan pemerintah, peraturan lainnya, akan sia-sia. Munculnya apa nanti? Demo. Larinya ke demo. Artinya rasa ketidakadilan dan kepastian hukum untuk seorang buruh itu sangat kecil sekali. Bisa Bahkan dikatakan tidak ada. Iya, bisa dikatakan begitu. Artinya ya itulah nasibnya rakyat kecil atau nasibnya seorang buruh. Miris sekali ya berarti. Sangat miris sekali. Selama ini ya itu, siapa yang punya duit ya itu yang berkuasa, wis tidak bisa dipungkiri. Oke, kalau gitu kesimpulannya adalah untuk mencapai suatu kepastian hukum untuk seorang buruh itu sangat sulit sekali. Bisa dikatakan begitu ya? Kesimpulannya kalau saya, untuk kepastian seorang buruh atau seorang rakyat kecil harus didukung dengan undang-undang yang membackup dia atau peraturan pemerintah yang mendukung untuk perlindungan hukum buruh tersebut. Apakah saat ini sudah ada? Sekarang sudah ada Cipta Kerja, tapi ya selama ini buruh masih belum juga ada proyek yang gimana ya? melindungi kaum buruh Iya, sendiri. itu. Oke. Baik, saya tutup diskusi kali ini. Terima kasih sudah bisa diskusi dengan Bapak sebagai seorang praktisi hukum. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah.